Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya anak ibu hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di video sebelumnya, ibu telah membahas tentang operasi pembagian. Nah, untuk video kali ini, ibu akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Mari kita simak video berikut ini. Di video kali ini, ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Yang pertama yaitu sifat komunikatif. Sifat komunikatif disebut juga sifat pertukaran. Ini berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Nah, ibu akan jelaskan dulu untuk penjumlahan. Penjumlahan pertama itu berlaku rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang mana A dan B adalah anggota bilangan caca. Kita masukkan ke contoh. Misalnya 2 ditambah 3. Apabila posisinya ditukar 3 dulu baru ditambah 2, ini akan menghasilkan bilangan yang sama. Kita jumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jika posisinya ditukar, apakah sama dia hasilnya dengan 5? Kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Inilah yang dinamakan sifat pertukaran atau komunikatif pada penjumlahan. Kita masukkan contoh lagi, misalnya yang kedua 5 ditambah 6. Posisinya kita tukar, 6 dulu ditambah 5. Dia akan menghasilkan bilangan yang sama. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 6 ditambah 5 juga 11. Inilah yang dinamakan sifat komunikatif atau pertukaran. Yang kedua adalah sifat komunikatif pada perkalian, yaitu berlaku rumus A dikali B sama dengan B kali A yang posisinya ditukar. Sekarang kita lihat contoh. Misalnya 5 dikali 6. Jika posisinya ditukar, akan menghasilkan bilangan yang sama. Kita tukar ya, 6-nya dulu. 6 dikali 5. Apakah dia menghasilkan bilangan yang sama? Kita coba. 5 dikali 6 sama dengan berapa? 30. 6 dikali 5 sama, yaitu 30. Inilah sifat komunikatif pada perkalian. Contoh yang kedua misalnya 4 dikali 6. Kita ubah posisinya, kita tukar. 6 dikali 4. Dia sama-sama menghasilkan bilangan yang sama. 4 dikali 6 sama dengan 24. 6 dikali 4 juga 24. Inilah sifat komunikatif pada perkalian. Sifat operasi hitung yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, yang mana berlaku rumus pada penjumlahan A ditambah B ditambah C, yang dikelompokkan pertama yaitu A ditambah B sama dengan A ditambah B ditambah C, yang mana di sini yang dikelompokkan adalah B dan C. Kita masukkan ke dalam contoh soal, yang mana di sini 2 ini sama dengan A, 3 sama dengan B, 5 sama dengan C. Yang pertama yang dikelompokkan adalah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Di sebelah kanan yang dikelompokkan adalah 3 dan 5. 2 ini A, 3 B, 5 C. Sekarang kita buktikan jika yang dikelompokkan adalah B dan C. 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Inilah sifat asosiatif pada penjumlahan. Selanjutnya, sifat asosiatif pada perkalian, yaitu berlaku rumus A dikali B dikali C, yang mana di sini yang dikelompokkan pertama yaitu A dan B, sama dengan A dikali B dikali C, yang mana di sini yang dikelompokkan adalah B dan C. Kita masukkan ke contoh soal. 4
4 ini adalah A, 3 adalah B, 2 adalah C. Apabila kita kelompokkan atau kita selesaikan, apakah menghasilkan bilangan yang sama dengan pengelompokan selanjutnya? Kita tes. 4 dikali 3, 12 dikali 2. 12 dikali 2 sama dengan 24. Sekarang kita coba pengelompokan B dan C-nya. 4 tadi adalah A, 3 adalah B, 2 adalah C. Kita selesaikan. 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Dia akan menghasilkan bilangan yang sama meskipun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Inilah sifat asosiatif pada perkalian. Selanjutnya yaitu sifat distributif atau penyebaran. Berlaku rumus untuk perkalian pada penjumlahan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita masukkan ke contoh soal berikut ini. 4 ini adalah A, 2 adalah B, 4 di sini adalah C. Sekarang kita sebar menggunakan rumus yang berlaku. Berarti 4 dikali 2 ditambah A kali C, berarti 4 dikali 4 ditambah 4 dikali 4. Kita selesaikan. 4 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Sekarang kita selesaikan yang sebelah kanan. Apakah hasilnya sama? Jika menggunakan sifat distributif, 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita jumlahkan. 8 ditambah 16 hasilnya adalah 24. Inilah sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Selanjutnya, sifat distributif perkalian pada pengurangan. Berlaku rumus A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Kita masukkan ke contoh soal berikut. 3 ini adalah A, 7 adalah B, 2 adalah C. Sekarang kita masukkan ke rumus. A dikali B berarti 3 dikali 7 dikurang A dikali C berarti 3 dikali 2. Sekarang kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. 3 dikali 7 dikurang 2 sama dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Apakah sama hasilnya dengan yang sebelah kanan? Kita selesaikan. 3 dikali 7 sama dengan 21 dikurang 3 dikali 2 berapa? 6. 21 dikurang 6 sama dengan 15. Inilah sifat distributif perkalian pada pengurangan. Yang terakhir adalah sifat identitas, yaitu berlaku untuk penjumlahan dengan rumus berikut ini. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Apa maksudnya? Apabila bilangan jika dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, misalnya A di sini yaitu 2
2 kita masukkan ke rumus. 2 ditambah 0 itu jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kita balik, 0 ditambah 2 jika dijumlahkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 2. Inilah sifat identitas pada penjumlahan. Selanjutnya yaitu sifat identitas pada perkalian. Berlaku rumus A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Apa maksudnya? Apabila bilangan caca jika dikalikan 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kita masukkan ke contoh soal. Misalnya di sini A-nya adalah 5. 5 jika kita kalikan dengan 1 atau 1 dikali 5 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 1 dikali 5 sama dengan 5. Inilah maksud dari sifat identitas pada perkalian. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak Ibu semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.